sebuah jalur itu ada 4 bagian. Yang pertama, anak kecil yang menari-nari, kita namakan penari jalur. Tidak semua anak di kampung itu bisa melakukannya tanpa alat bantuan apapun. Berapa waktu yang tercepat yang ditempuh oleh peserta, Pak? 1 sampai 3 menit saja. Makin mendunia dan ini catatan pentingnya adalah pacu jalur ini asli Kuansing ya, bukan dari negara-negara lain ya Pak Wery ya Pak ya. Ya, bukan dari negara lain. Memang asli original dari Kuantan Sengingi Riau. Nggak ada itu diklaim-klaim dari negara-negara lain ya Pak ya. Jadi tadi maknanya kalau berdiri ada di depan paling unggul, kemudian kalau duduk dia artinya ketinggalan. Nah kalau lompat ke sungai Pak artinya Pak. Halo Tribuners, kembali lagi di program Di Balik Layar bersama saya Siska Mawaski. Episode kali ini Tribuners akan mengangkat soal ini ada sebuah tradisi atau sebuah budaya ya di Kuantan Singing Riau. Ini ada pacu jalur. Jadi Tribuners kalau yang belum tahu pacu jalur ini setiap tahunnya selalu viral di media sosial baik di TikTok ataupun di Instagram. Dan tahun ini ada lagi nih tren yang sedang muncul namanya aura farming bahkan sampai dinotis atau diupload sama akun sepak bola ada PSG ya. Nah, langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua Umum Festival Pacu Jalur Tradisional 2025 ada Pak Wery Ramadana Putra di sini. Halo, selamat sore Pak Wery. Ya, selamat sore, Mbak Siska dari Tribun News. Baik. Terima kasih sudah mau ikut bekerja sama mempublikasikan Festival Tradisi Budaya Batu Jalur di Pantai Sini. Baik, Pak Wery, terima kasih juga sudah mau bergabung bersama Tribun News di program di balik layar ini. Pak Wery, ini banyak sekali berseliweran di media sosial ada pacu jalur. Jadi kalau di TikTok itu ada orang mendayung, kemudian di depannya ada anak kecil sambil joget-joget. Nah, episode kali ini akan membahas soal pacu jalur itu sendiri. Pak Wery, mungkin bisa dijelaskan ini, apa sih pacu jalur itu sendiri? Nah, Pacu Jalur itu sendiri merupakan perlombaan antar desa menggunakan perahu panjang yang panjangnya lebih kurang antara 30 sampai 40 meter. Nah, itu anak pacuannya atau pendayungnya berisi sekitar 50 sampai 70 orang. Nah, tradisi ini, budaya ini sebenarnya berawal dari alat transportasi masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilewati oleh Sungai Indragiri ataupun Sungai Batang Kuantan. Dari awalnya transportasi, kemudian berkembang menjadi lomba antar kampung. Jadi unggul-unggulan untuk menunjukkan marwah kampung. Nah, kemudian berkembang lagi ketika zaman penjajahan Belanda, itu dikemas oleh pemerintah kolonial untuk merayakan ulang tahun Ratu Belanda, Ratu Wilhelmina ketika itu. Nah, kemudian setelah kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka, pacu jalurnya tetap dilanjutkan perlombaannya, dikaitkan kemudian dengan perayaan Hari Kemerdekaan. Sehingga makanya pacu jalur event nasional selalu dilaksanakan pada tanggal ataupun pada bulan-bulan Agustus, di mana hari raya Hari Kemerdekaan kita dirayakan. Kira-kira seperti itu secara singkat sejarah pacu jalur. Oke, jadi cukup panjang ya Pak ya sejarahnya dari dulu digunakan untuk transportasi, kemudian saat koloni Belanda datang digunakan untuk merayakan ulang tahun Ratu, kemudian sekarang makanya sering diadakan setiap bulan Agustus ya Pak ya pacu jalur ini. Ya, untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia saat ini. Kemudian juga mungkin tambahan, pacu jalur ini sudah berusia lebih kurang 1 abad lebih. Jadi memang pacu jalur secara pengakuan sudah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai warisan budaya. Nah, ke depan mungkin kita bangsa Indonesia khususnya masyarakat Banten Singingi ingin mendaftarkan pacu jalur ini sebagai warisan budaya dunia Hmm. pada UNESCO. Oke. Ini keren banget ya Pak ya. Ini
Tentu banyak perbedaan ya Pak ya dari yang pacu jalur awal sebagai alat transportasi dan pacu jalur saat ini. Ini apa sih Pak perbedaannya? Kan tadi Bapak juga bilang ada sekitar 50 orang yang ada di Ya, perahu. Nah, apa bedanya pacu jalur dulu sama yang sekarang? iya, kalau yang dulu mungkin lebih sebagai alat pemersatu, alat silaturahmi antar kampung. Nah, namun sekarang berkembang menjadi ajang perlombaan sehingga masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi sebelum pelaksanaan pacu jalur itu memang mempersiapkan diri ya desanya masing-masing untuk menjadi yang terbaik di setiap ajang perlombaan. Karena ajang perlombaan itu sendiri ada di tingkat rayon, rayon 1 hingga rayon 4, kemudian ada di tingkat nasional di Tepian Narosa di Ibu Kota Kabupaten Kuantan. Hmm. Jadi mungkin itu perbedaan secara umum dari pelaksanaan awal-awal pacu jalur hingga pelaksanaan saat ini. Hmm. Namun tradisi budayanya tetap dipertahankan sampai hingga saat ini. Oke. Pak, itu kan cukup banyak orang ya di atas perahu ini. Apa aja sih Pak peran dari masing-masing orang yang ada di perahu tersebut, Pak? Iya, jadi secara garis besar Hmm. di atas sebuah perahu atau di atas sebuah jalur itu ada 4 bagian. Yang pertama si anak kecil yang menari-nari di bagian depan jalur itu kita namakan penari jalur Hmm. ataupun tukang tari istilah bahasa di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian di bagian tengah itu ada namanya tukang timbur ruang. Nah, inilah yang mengarahkan anak pacuan untuk berpacu bagaimana irama dayungnya. Kemudian yang di bagian belakang juga ada yang menari-nari itu namanya tukang onjai. Jadi dia yang memperhatikan arah dan memberitahu kepada uh, tukang dayung yang berada di depannya untuk mengarahkan jalur biar lurus. Kemudian yang berpacu kita namakan sebagai anak pacuan. Anak pacuan, nah inilah yang menjadi pendayung di sebuah jalur. Oh. Nah inilah mungkin yang membedakan ya dengan tradisi ataupun budaya lain yang hampir mirip, Hmm. uh, serupa dayung dayung sampan besar. Ya, 3 bagian itulah yang mungkin menjadi pembeda antara pacu jalur dengan nomor perahu-perahu di tempat lain ataupun di belahan dunia lain. Dan Oh. yang memang menarik adanya anak kecil di bagian depan sampan yang menari-nari. Nah itu punya filosofi, punya makna tersendiri sebenarnya pada pelaksanaan pacu jalur. Oke. Pak, berarti yang di belakang itu sekaligus bertugas sebagai leader begitu ya, Pak ya? Uh, Kalau sebagai leader mungkin kita berikan itu kepada bagian tengah timbul Oh. ruang. Jadi dialah yang mengatur irama anak pacuan untuk mendayung. Hmm. Apakah dayungnya cepat ataupun dayungnya lambat itu tergantung dari arahan dari komando sang timbul ruang itu yang terletak di bagian. Oke, nah yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih para peserta pacu jalur ini? Apakah mereka ini dari komunitas atau mereka ini dari desa-desa yang ada di Kuansing, Pak? Ya, pesertanya sendiri kalau di event nasional itu memang desa-desa ya. Desa-desa yang berada di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan. Hmm. Kemudian tidak hanya desa-desa yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi, desa-desa dari kabupaten tetangga, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, kemudian ada dari Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, juga bisa menjadi peserta dari pacu jalur tradisional ini. Jadi mereka ini biasanya berlatih berapa lama nih, Pak? Sampai akhirnya bisa ikut lomba gitu. Iya, karena ini pacu jalur tradisional, bukan pacu sampan profesional seperti di berolahragaan di ajang olahraga. Jadi memang latihan pacu jalur ini dimulai ketika 1 bulan sebelum pelaksanaan pacu jalur di tingkat rayon. Biasanya dalam 1 bulan itu masyarakat sudah mulai menurunkan jalurnya ke air, Hmm. ke Sungai Batang Kuantan untuk melakukan latihan setelah melakukan aktivitas bekerja di pagi hingga siang hari.
Oh, Nah, sore-sore hari masyarakat yang memiliki jalur itu rata-rata sebagian besar sudah melakukan latihan 1 bulan sebelum pacu jalur Rayon pertama digelar. jadi mereka-mereka yang ikut ini adalah pria-pria dewasa ya Pak ya? Ada yang remaja nggak sih Pak? Iya, memang pria-pria yang dewasa dan belakangan juga semakin disukai juga oleh pria-pria remaja yang mungkin baru lulus SLTA atau Hmm. baru masuk kuliah ya, perguruan tinggi. Nah, ini juga memang tujuan pacu jalur juga agar anak-anak muda inilah yang mewarisi budaya ini agar budaya pacu jalur tidak hilang ataupun tidak tergerus oleh masa. Jadi kebanyakan pria-pria di sana ini ya, lengannya pada kekar-kekar ya Pak ya? Ya, tapi cuman karena sifatnya tradisional ya, memang latihannya tidak seperti atlet profesional gitu. Namun memang sang pelatih biasanya ataupun pengurus jalur itu menseleksi juga mana pemuda-pemuda ataupun pria-pria dewasa yang mempunyai fisik yang cocok untuk mendayung. Karena tentunya mendayung ini butuh tenaga karena arena perlombaan itu bisa berjarak 1 kilometer dan itu mendayung sepanjang 1 kilometer. Itu kan butuh tenaga yang cukup besar. Oke, jadi jarak dari start ke finish itu 100 meter ya? 1 kilometer ya, Pak? Ya, Satu satu kilometer. kilometer lebih kurang ya. Oke, tapi mereka akan bolak-balik atau hanya satu ini, Pak? Kalau pelaksanaan di event nasional itu ada selama 5 hari. Jadi Mhm. ketika uh, jalur yang satu berlomba dengan jalur yang kedua, maka ketika dia menang pada hari pertama, dia akan lanjut pada hari kedua. Jadi Hmm. sistemnya sistem gugur. Nah, nanti kalau menang lagi di hari kedua, diadu sama-sama menang hari pertama. Nah, nanti hari ketiga lanjut. Kemudian begitu juga sampai hari keempat. Nah, hari kelima biasanya itu terdiri dari beberapa putaran. Putaran pertama, putaran kedua, putaran perempat final, sampai hingga putaran final. Terdiri dari 2 jalur yang saling adu kecepatan. Nah, biasanya hari terakhir itu, hari final, itu mungkin bisa berpacu sebanyak 5 kali jika menang terus. Gitu. Hmm. Capek banget berarti ya, Pak, pesertanya ya, Pak ya? Setiap hari. Ya, memang membutuhkan tenaga dan juga mental ya, karena mempertaruhkan ibaratnya marwah kampungnya masing-masing. Oke. Tapi Pak Wery sendiri nih, Pak, pernah mencoba nggak nih, mencoba pacu jalur? Kalau saya sendiri mendayung perahu kecil pernah. Ya. Nah, saya sendiri tidak begitu ini ya, tidak begitu cakap kalau mendayung gitu. Cuman kalau sebagai tim buruang ataupun sebagai tukang tari ya, ketika kecil semua masyarakat Kabupaten Kuantan sini anak kecilnya itu bermimpi itu, Hmm. bermimpi untuk dipilih sebagai sang tukang tari di jalurnya di desanya. Oh, Suatu kebanggaan bagi anak kecil kayak itu. oke. Sampai hingga saat ini juga masih kebanggaan. Oke. Nah, gitu ya, masih ngomongin soal tukang dayungnya nih, Pak. Ini Ya, dari semua video yang bisa dilihat di media sosial, kebanyakan adalah laki-laki. Nah, untuk perempuan ya, sendiri sebenarnya boleh ikut terlibat nggak sih, Pak, di pacu jalur ini? karena tradisi dan budaya Kabupaten Kuantan sini sangat erat kaitannya dengan tradisi budaya Melayu dan juga mungkin sebagian juga dipengaruhi oleh tradisi Minangkabau. Sebagaimana kita ketahui tradisi kedua adat ini Melayu dan Sumatera Barat ini, Minang ini kan erat kaitannya dengan syariat Islam ya. Hmm. Kemudian dikaitkanlah dengan pacu jalur ini memang untuk keikutsertaan kelompok perempuan dibatasi ya. Jadi memang selama ini yang berpacu si pendayung memang adalah laki-laki. Nah, di mana peran perempuan? Nah, peran perempuan di sini juga tidak kalah strategis. Hmm. Mereka lah yang mendukung anak pacuan di tepi sungai ataupun di tambatan jalur masing-masing. Nah, Hmm. juga peran perempuan ini juga penting, juga sentral karena mereka lah yang menyiapkan biasanya
konsumsi makanan-makanan khas ya untuk dimakan oleh si anak pacuan yang berpacu. Karena pacuan ini kan dimulai pada pukul 2 siang, jadi masyarakat itu sudah hadir di tepian Narosa ataupun di gelanggang pacu itu sebelum siang gitu. Jadi biasanya mereka makan bersama di sekitar gelanggang ataupun yang makan bersama di kampung sebelum ke arena. Nah itu biasanya yang menyiapkan semua masakan-masakan khas ya, gotong royong itu perempuan di Kabupaten Banten Sengingi. Jadi perannya juga cukup strategis, walaupun selama ini memang tidak pernah kita libatkan dalam mendayung di jalur. Oke, jadi laki-laki ataupun perempuan punya perannya masing-masing ya dalam pacu Ya, jalur. iya, karena konsepnya budaya dan gotong royong. Oke, Pak Ferry, sebelum pacu jalur ini dilakukan atau digelar, ada prosesi atau ritual adat khusus nggak sih Pak yang dilakukan? Iya, kalau kita berbicara jalur ya, Hmm. memang semuanya ada prosesi dan ritual ya. Mulai dari mencari kayu, kayu jalur, kayu untuk perahu panjang itu di hutan, itu sudah diawali dengan prosesi, biasanya prosesi mendoa ya, prosesi untuk meminta keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. Sampai di situ juga ketika ingin bertanding, biasanya juga yang sering diliput oleh teman-teman media, ada peran dari sang pawang jalur. Jadi ini pawang jalur ini berfungsi untuk memberi doa juga, mendoakan anak pacuan agar selamat ya, agar selamat ketika berpacu. Karena namanya pacu jalur ini kan dilakukan di alam terbuka. Nah, kita tidak bisa nafikan, mana tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, sang pawang jalur inilah yang bertugas ya melakukan prosesi-prosesi tersebut agar anak pacuan, agar jalurnya selamat saat perlombaan, dan juga mungkin berdoa agar bisa dimenangkan ketika berlomba. Itu prosesi-prosesi yang biasa dilakukan ketika pacu jalur. Oke, jadi proses ini sudah dilakukan sejak pemilihan kayu untuk perahu ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi sejak pemilihan kayu itu eh, masyarakat melalui sang pawang jalur biasanya melakukan atau memilih hewan ternak, biasanya unggas ataupun ayam kampung untuk disembelih, tentunya dengan ritual oleh sang pawang jalur. Ini juga nanti untuk melestarikan memang budaya-budaya yang telah dilakukan oleh orang-orang tua dahulu. Jadi itulah yang biasa dilakukan ketika mencari kayu jalur ke hutan. Karena kembali lagi ke penyampaian saya tadi bahwa kayu pun dicari di hutan belantara, sehingga mungkin butuh doa keselamatan, kemudian bersama sambil berdoa sebelum mencari kayu di hutan. Oke, Intinya kayu. memang ritual itu untuk keselamatan. Oke, kayu yang biasanya digunakan untuk perahu pacu jalur ini apa ya, Pak? Iya, kayu-kayu besar di hutan belantara seperti misalnya kayu meranti, Mhm. kayu marsawa, kemudian kayu kruing, dan kayu-kayu besar lainnya yang memang bisa tumbuh puluhan tahun dan panjangnya ya tadi sekitar 30 hingga 40 meter. Jadi memang harus panjang ya, Pak ya, untuk pacu jalur ini untuk perahunya ya. Iya, Ada itulah juga batas, yang membedakan ya. ada Memang batas jalur, minimal nggak sih, Pak, untuk perahunya? kalau perahu panjang itu memang kalau di jalur ini Mhm. tidak ada minimalnya. Cuma secara kesepakatan bersama, secara tradisi dan budaya, memang biasanya diisi oleh 50 hingga 70 orang. Jadi membutuhkan kayu yang sangat panjang untuk pembuatan jalurnya. Dan kayu itu memang kayu utuh. Jadi awalnya memang tidak pernah kayu sambung gitu ya. Mhm. Jadi kayu utuh yang panjangnya 30 sampai 40 meter. Oke, jadi proses yang cukup panjang ya untuk mengikuti lomba pacu jalur ini dari memilih kayu, kemudian membuat perahunya yang dari pohon utuh tanpa ada sambungan, kemudian ada pemilihan para peserta, tukang dayungnya dan sebagainya, dan akhirnya bisa
mengikuti pacu jalur. Nah, Pak Wery, ini selanjutnya yang jadi sorotan adalah anak yang di depan, Pak, yang jadi tukang tari, yang sekarang jadi Ya, viral, tren di media sosial. Pak, ini ya, fungsinya selain untuk memberi semangat, apalagi sih, Pak? Ada makna khusus? ya, ya, maknanya sangat dalam sebenarnya dalam tradisi dan budaya. Dan inilah juga yang menjadi pembeda ya dengan atraksi-atraksi perlombaan perahu serupa di tempat lain yang tidak ada mungkin di tempat lain. Jadi khas lah, unik sendiri. Nah, maknanya si penari jalur ini atau si penari ini adalah ketika mereka menari-nari selain memberikan tempat semangat, itu juga menandakan bahwa jalurnya sedang unggul dari lawannya. Jadi ketika dia berdiri dan menari-nari, itu posisi posisi jalurnya, posisi perahunya itu mengungguli lawannya, sehingga masyarakat yang menonton dari hilir mungkin ya masih pandangannya masih jauh itu akan tahu gitu, oh bahwa jalur sebelah kanan ataupun sebelah kiri mengungguli lawannya gitu. Jadi ketika si anak tari ini memang berdiri dan menari-nari itu menandakan jalurnya sedang unggul. Nah, ketika disalip lagi sama lawannya, dia akan duduk, dia akan duduk kembali. Nah, justru lawannya kembali yang akan berdiri menandakan jalurnya udah mendahului jalur lawannya. Nah, itu makna dari traksi ya, si bocah cilik ataupun si pantari di bagian depan jalur. Jadi tadi maknanya kalau berdiri ada di depan paling unggul, kemudian kalau duduk dia artinya ketinggalan. Nah, kalau lompat ke sungai, Pak, artinya Pak? Iya, kalau lompat ke sungai itu artinya keseimbangan sang penari mungkin sudah tidak bisa lagi dipertahankan oleh sang penari jalur. Si penari jalur ini mau tidak mau harus lompat ke air. Jadi memang tidak ada makna tersendiri ketika dia lompat. Namun karena keseimbangannya sudah tidak terjaga lagi, dia mau tidak mau harus lompat. Jadi salah satu syaratnya memang tukang tari ini, anak kecil ini harus bisa berenang ya. Oke, jadi mereka ini yang tukang tari ini, anak-anak kecil ini, mereka ini memang disediakan oleh panitia atau dibawa oleh peserta itu sendiri, Pak? Bagian dari kecukupan ya, kecukupan semua personil di sebuah jalur yang saya sampaikan tadi ada bagi-bagiannya. Jadi mereka adalah asli dari desa di mana jalur itu berasal. Jadi bukan disediakan oleh panitia. Jadi ketika ada 200 misalnya jalur yang berpartisipasi di gelanggang, itu ada 200 anak kecil yang berada di depan jalur. Tapi untuk keberadaan anak kecil ini jadi suatu kewajiban atau opsional sih, Pak? Semua kelengkapan bagian dari pacu jalur itu adalah kewajiban. Maka ketika tidak ada satu bagian yang ikut sertakan oleh desa ataupun oleh jalur tersebut, maka penilaian dari panitia penyelenggara itu bisa mengurangi ataupun bahkan sampai mendiskualifikasi jalur tersebut untuk tidak bisa ikut bertanding karena bagian-bagian anak tukang tari, pendayung, kemudian si temboruang dan tukang onjai itu sebuah tradisi yang memang harus diikuti oleh peserta jalur. Tapi sejak dulu itu memang dilakukan oleh anak kecil atau anak kecil ini baru dipakai dalam beberapa waktu belakangan, Pak Wery? Ya, dari awal memang sudah dilakukan oleh anak kecil. Karena sejak zaman transportasi dulu pun anak kecil di desa itu juga ikut ya, juga ikut ketika mungkin masyarakat desa melakukan uh, sampan, mendayung untuk sebagai alat transportasi. Jadi memang anak kecil ditaruh di bagian depan sehingga berkembanglah kemudian si anak kecil ini menjadi tari. Selain bisa berenang, ada syarat khusus lain nggak sih untuk menjadi tukang tari bagi anak-anak kecil ini, Pak? Ya, syarat khusus yang pertama harus bisa berenang ya, karena dilakukan di sungai ataupun di area yang cukup dalam dan berarus. Kemudian syarat-syarat berikutnya juga si anak tukang tari ini sudah terbiasa ataupun memiliki keseimbangan yang cukup ketika berada di haluan di bagian depan jalur.
Kemudian juga memiliki keberanian ya, memiliki keberanian dan kecakapan untuk dapat menari-nari di atas jalur. Oleh karena itu, ketika salah seorang anak dari kampung tersebut dipilih menjadi si tukang tari, itu merupakan sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bagi si anak tersebut. Gitu. Bahkan dia mungkin di kampung tersebut bisa dikenal dan juga mungkin disegani. Oke, jadi kalau kecilnya jadi tukang tari, nanti pas udah gede jadi tukang dayung ya Pak ya? Ya, biasanya seperti itu. Oke. Dari dari tukang tari kemudian besar ke dewasa menjadi tukang dayung. Hmm, oke. Nah, yang jadi sorotan dari anak kecil ini adalah tariannya, Pak, yang kemudian jadi viral, jadi tren di media sosial, di TikTok, dan tiap tahun tuh selalu ada, Pak, trennya dengan lagu yang berbeda-beda. Nah, untuk tariannya sendiri, ini sebenarnya spontan atau memang ada tariannya sih, Pak? Nah, itu juga mungkin tambahan dari syarat sebagai tukang tari tadi, Mm-mm. memang memiliki kecakapan juga dalam melakukan tarian-tarian. Jadi memang tarian yang dilakukan si tari ini memang spontan, diciptakan oleh si anak uh, tukang tari. Ibaratnya mungkin si anak tukang tari ini memiliki passion khusus ya ketika berada di haluan, sehingga gerakan-gerakan muncul tiba-tiba pada si tukang tari. Nah, gerakan-gerakan ini yang kemudian menjadi ciri khas juga dan menarik perhatian dunia, karena setiap tahun ada gerakan-gerakan yang baru, dan gerakan-gerakan itu yang ciri khas satu jalur. Oke, jadi untuk jadi tukang tari di pacu jalur ini harus punya keberanian, punya kecakapan, dan juga kreativitas ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, Oke. aktivitas ketika berlomba dan juga mentalitas ya. Hmm. Iya ya, karena menari di atas perahu yang melaju kencang itu juga bukan hal yang mudah ya, Pak ya? Ya, itu sangat sulit untuk dilakukan, sehingga tidak semua anak di kampung itu bisa melakukannya, karena itu tanpa alat bantuan apapun. Jadi kalau kita melihat secara langsung, itu tidak menggunakan sepatu khusus, ataupun tidak menggunakan apa namanya, perekat, ataupun ada titian khususnya di bagian depan jalur, itu tidak. Itu memang murni atau pure keahlian dari si tukang tari itu untuk menjaga keseimbangannya. Keren ya berarti Pak ya. Untuk anaknya sendiri ini rentang usianya berapa tahun sih Pak? Ya, kalau anaknya sendiri itu memang usia-usia sekolah dasar ya, di umur 8 tahun mungkin hingga ke tamat sekolah dasar. Karena kalau sudah dewasa, otomatis si anak tukang tari ini badannya sudah menjadi besar, dan itu akan membuat jalur tidak seimbang kalau badannya lebih besar, sehingga memang anak kecil lah yang ditaruh ataupun yang pas untuk menempati posisi si tukang tari ini. Oke, jadi untuk tukang tarinya sendiri juga modifikasi dari masing-masing peserta ya Pak ya. Ada yang pakai kacamata, ada yang enggak. Ya, Tapi yang pasti harus ya. pakai ini ya Pak ya, baju adat Melayu ya Pak ya. Iya, jadi memang tradisinya baju Melayu ini juga menjadi sebuah tradisi yang bisa dilestarikan, maka memang eh, pacu jalur ini kita identikkan dengan bajunya juga gitu. Hmm. Jadi bajunya tidak pakaiannya tidak boleh sembarangan, harus pakaian-pakaian adat gitu. Karena emang ini sangat erat kaitannya dengan tradisi dan budaya. Tapi kalau untuk kostum dari tukang dayungnya sendiri Pak, itu bagaimana? Ya, kostum tukang dayung memang setiap tahun, setiap masa berkembang ya. Mhm. Jadi memang tukang dayung kostumnya memang menyesuaikan dari tahun ke tahun dengan perkembangan bahan ataupun kualitas baju. Mungkin ketika zaman-zaman awal-awal itu tidak seragam ya. Mhm. Namun sekarang keseragaman itu menjadi sebuah keharusan juga, karena juga tadi terkait dengan marwah kampung gitu. Ketika si tukang dayung jalurnya tidak seragam, maka mungkin akan
sedikit ini dengan jalur yang lain yang lebih seragam. Jadi memang pada tahun-tahun belakangan ini tukang dayung pacu jalur itu memang sudah memiliki seragam kostumnya. Pak, untuk gelaran pacu jalur sendiri selain digelar di bulan Agustus, apakah di waktu-waktu lain juga bisa digelar, Pak? Untuk pacu jalur itu memang waktunya sudah ditetapkan ya. Jadi pacu jalur tingkat kecamatan di Rayong 1 itu memang kita adakan di bulan Juni. Kemudian event nasional, event puncaknya di bulan Agustus ya. Kemudian ada momen, ada kesempatan juga bagi pemerintah daerah. Biasanya ketika hari ulang tahun Kabupaten Pantan Sengingi juga diadakan pacu jalur di beberapa tempat. Kemudian pacu jalur yang event puncaknya itu di bulan Agustus. Oke. Nah, untuk tahun ini, Pak, di bulan Agustus nanti sudah ada berapa peserta yang mendaftar, Pak? Jadi untuk bulan Agustus event nasional kita belum membuka pendaftaran karena sebelum tanggal 20 dan 24 Agustus itu masih ada lagi 2 pelaksanaan pacu jalur. Ibaratnya ini road to ya, road to pacu jalur nasional. Jadi ada 2 agenda lagi, yaitu pacu jalur Rayon 4 di Kecamatan Banten Tengah, kemudian ada pacu jalur event kebudayaan di tepian Lubuk Sobai di Kecamatan Banten Hilir. Nah, setelah 2 event ini selesai, barulah nanti event puncak membuka pendaftaran di Banten. Nah, prediksi kita tahun ini pacu jalur akan diikuti oleh 250 jalur. Dibandingkan tahun sebelumnya ini bertambah sekitar 20-an jalur. Karena tiap tahun ada desa yang membuat jalur-jalur yang baru. Oke. Ditambah ini juga semakin viral juga ya, Pak. Jadi mereka antusias untuk mengikuti. Iya, jadi karena semakin viral, semakin antusias masyarakat untuk mengikuti. Kemudian juga masyarakat-masyarakat dari daerah lain juga sudah mulai mengkomunikasikan dengan panitia event nasional untuk ikut terlibat juga dalam pacu jalur nasional. Namun karena pacu jalur ini masih sifatnya tradisional, kita sediakan sebuah wadah, yaitu pacu jalur eksebisi. Itu yang bisa diikuti oleh daerah-daerah lain yang tidak memiliki ataupun tidak memiliki kebiasaan untuk mendayung sampan, ataupun lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi baik itu organisasi pemerintah ataupun non pemerintah untuk ikut terlibat merasakan bagaimana euforia mendayung jalur. Nah, misalnya tim Tribun ya mau ikut berpacu merasakan sensasi pacu jalur. Nah, itu bisa ikut terlibat di pacu jalur eksebisi. Nah, itu juga kita lakukan ketika event nasional di tanggal 20 hingga 24. Oke. Nah, sejauh ini bagaimana Pak persiapannya untuk pacu jalur di bulan Agustus? Apakah juga turut melibatkan masyarakat, Pak? Oh iya, pacu jalur ini tanpa keterlibatan masyarakat tentu tidak akan berjalan ya, karena pesertanya sendiri itu masyarakat yang ada di desa-desa. Pelibatan masyarakat juga sebagai pendukung pacu jalur, seperti halnya para pedagang-pedagang UMKM yang berasal dari desa-desa ketika event ini dilaksanakan. Nah, itu juga kita berdayakan seperti makanan-makanan khas Kabupaten Pantan Sengingi. Ketika perhelatan event nasional ini, masyarakat kita sediakan ruang-ruang untuk menjual hasil-hasil karya mereka di ketika event nasional pacu jalur. Karena event nasional ini banyak diikuti ataupun banyak didatangi oleh masyarakat dari luar daerah, bukan dari wisatawan. Oke. Dan ini juga jadi momentum untuk membangkitkan perekonomian rakyat juga ya, Pak ya, masyarakat ya. Apalagi panjangnya lebih 1 kilometer ya, Pak ya. Iya, jadi sepanjang 1 kilometer itu di darat akan ada banyak-banyak stand makanan, stand-stand masyarakat yang berjualan. Jadi perputaran ekonomi sangat membantu masyarakat Kabupaten Banten. Ada lebih sekitar 1 juta orang yang akan hadir di tepian Tarosa pada event nasional tanggal 20 sampai 24. Nah, ini semua
tentu mereka akan berbelanja, minimal berbelanja makanan, minuman. Nah, itu akan membantu perekonomian masyarakat. Sehingga memang pacu jalur ini sudah menjadi pestanya rakyat Mhm. masyarakat Banten. Oke, apalagi kalau viral gini tambah rame ya Pak ya besok ya, bulan Agustus ya Pak ya. Iya, jadi eh, pada bulan pada tahun ini penyelenggaraan kita sudah melakukan komunikasi dengan para kedutaan besar asing di Jakarta. Nah, Mhm. karena viral pacu jalur ini ada komunikasi yang dibangun dengan panitia, kita mungkin akan kedatangan wisman dari mancanegara yang lebih banyak daripada tahun tersebut. Oke. Nah, Pak, selanjutnya adalah untuk anggaran. Berapa sih anggaran yang dianggarkan atau dipersiapkan untuk lomba pacu jalur ini? Mengingat pesertanya juga cukup banyak sekali, Pak. Iya, jadi anggaran yang kita siapkan memang untuk pacu jalur ini pertama untuk hadiah ya. Mhm. Hadiah pemenang dari nomor 1 hingga nomor 10. Hadiah ini bisa berupa uang dan juga hewan ternak, karena tradisi dan budayanya memang hewan ternak yang disediakan untuk sang pemenang, karena hewan ternak ini bisa berkembang biak dan itu juga bisa membantu perekonomian dari masyarakat yang desa yang menang itu. Kemudian juga kita membantu biasanya untuk jalur-jalur yang mengirimkan perwakilannya berupa uang pembinaan ya kepada. Kemudian juga anggaran-anggaran untuk penyelenggaraan ini Mhm. seperti anggaran pelaksanaannya ya, Mhm. kemudian anggaran untuk keamanan, Mhm. anggaran untuk kebersihan dan sebagainya. Kalau kita melihat saat ini dibutuhkan dana sekitar 2 sampai hingga 3 miliar rupiah Mhm. untuk pelaksanaan suatu jalur event nasional, karena ada banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ini. Oke. Pak, ini kan ditaksir ada 250 peserta pacu jalur. Ini berarti mereka nanti akan dibagi per kelasnya atau seperti apa, Pak? Oh, tidak ada kelas-kelasnya di pacu jalur. Jadi setiap jalur itu mempunyai kemungkinan ataupun mempunyai peluang untuk bertemu atau berlawanan satu sama lain gitu. Oh. Jadi kalau kita kelaskan hanya kelas itu yang bisa bertemu dengan kelasnya gitu ya. Jadi di pacu jalur itu semua sama gitu dan semua mempunyai peluang untuk saling berhadapan. Tidak ada kelas khusus. Yang ada cuma tadi pacu jalur tradisional dan pacu jalur eksibisi. Pacu jalur eksibisi itu kita sediakan tadi untuk masyarakat, kelompok masyarakat yang ingin merasakan euforia pacu jalur yang berasal dari luar kampus ini. Oke, tentu kalau di eksibisi sendiri beda ya Pak ya untuk ketentuannya ya Pak ya. Itu apa yang membedakan Ya, Pak? dari sisi waktu ya, dari Hmm. sisi waktu pertama kali memang yang membedakan. Pacu jalur eksibisi ini kita lakukan di event nasional itu biasanya di pagi hingga siang hari Hmm. sebelum pelaksanaan event intinya, event tradisionalnya. Nah, kalau untuk pemacunya sendiri itu biasanya kita tidak terlalu mewajibkan ada 3 bagian tadi gitu. Ini kan mungkin lebih untuk menyediakan masyarakat ataupun wisatawan yang ingin merasakan euforia berpacu di atas sampan yang besar. Oke, berarti kalau mereka yang mau ikut turis-turis, mau turis lokal atau mancanegara, ini kalau mau ikut yang eksibisi harus berkelompok atau boleh nih individu nanti digabung sama yang lain Pak? Iya, nanti kita kelompokkan Mhm. dan individu-individu misalnya yang tidak tergabung dalam satu kelompok tertentu, misalnya hanya 1 atau 5 orang ya, itu akan kita gabungkan pada kelompok yang lain. Dan tetap bisa ikut merasakan dayung jalur. Oke, Pak, ini yang masih bikin penasaran dalam mendayung 1 kilometer itu berapa waktu yang tercepat yang ditempuh oleh peserta, Pak? Iya, pernah kita hitung ya oleh teman-teman penyelenggara itu membutuhkan waktu lebih kurang 1 sampai 3 menit saja ketika pelaksanaan pacu jalur. Jadi memang mendayungnya itu cukup cepat ya, dan cukup Mhm. uh, berlomba untuk saling cepat. Ibaratnya mungkin bisa kita analogikan seperti adu sprint lah kalau dia perlombaan olahraga.
Oke. Nah, Pak, yang jadi pertanyaan selanjutnya, ketika nanti ada hujan deras, apa yang terjadi? Tetap dilanjutkan atau dihentikan sementara atau gimana, Pak? Ya, selama hujan derasnya tidak mengganggu ya, tidak mengganggu pelaksanaan, itu biasanya tetap diteruskan atau dilanjutkan perpajuan. Namun jika memang hujan derasnya mungkin disertai oleh petir yang bisa mengancam keselamatan jiwa para pendayung, para pemaju, itu keputusan panitia bersama peserta itu kita tunda hingga hujan atau cuaca kembali bisa dilaksanakan untuk hujan. Pak, ini kan viral di media sosial, selalu menjadi tren di tiap tahunnya. Bagaimana sih Ya. respons ataupun tanggapan dari Pemda Kuansing dalam menanggapi tren atau viralnya pacu jalur di media sosial ini, Pak? Pemerintah Kuansing melalui pimpinan kepala daerah dan bupati dan wakil bupati mengucapkan terima kasih kepada para influencer, para konten-konten kreator yang berasal dari lokal maupun dari tingkat nasional yang telah ikut mempublikasikan ataupun memposting tentang pacu jalur sehingga di advice oleh ataupun dicatat oleh para influencer dari luar negeri sehingga pacu jalur itu kita pemerintah tentu ingin pacu jalur ini selalu dikenal ataupun selalu viral setiap tahunnya sehingga semakin banyak lagi wisatawan-wisatawan hadir ke Kabupaten Banten ini. Dengan hadirnya wisatawan tentu akan menggerakkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Banten. Oke. Itu kira-kira tanggapan dari pemerintah. Oke, jadi buat Tribuners ataupun pemirsa di rumah yang nonton ini, yang kepengen ikut pacu jalur juga bisa ya Pak ya lewat eksibisi Bisa. tadi ya. Oke, Ya. kalau Oh. misalnya mau juga nonton aja di pinggir juga nggak apa-apa sambil beli-beli jajan di masyarakat Ya. sekitar ya Pak ya. Iya, untuk ingin lebih merasakan euforianya memang kita sarankan untuk ikutlah terlibat eh, mendayung di suatu jalur ekspedisi. Nanti panitia penyelenggara akan mencarikan jalurnya eh, untuk masyarakat yang ingin merasakan ataupun eh, mencoba mendayung di atas jalur ataupun ingin mencoba menjadi si anak tari yang menari-nari di depan Ah, jalur. oke, nah pertanyaannya, buat warga atau turis yang mau ikut, ini gratis atau bayar Pak? Semuanya dalam pelaksanaan pacu jalur itu kita gratiskan. Hmm. Nah, yang ingin mau ikut pacu jalur eksibisi nanti kita carikan jalurnya, nanti organisasi yang ikut itu itulah yang akan mungkin membiayai ya jalur yang kita carikan. Nah, Hmm. masyarakat yang ingin mencoba nanti bisa kita masukkan dalam kelompok masyarakat itu. Oke, Pak, kalau untuk yang khusus jalur eksibisi ini, cewek atau wanita, perempuan boleh ikut atau enggak? Kalau untuk merasakan wisatawan memang kita perbolehkan ya perempuan untuk ikut terlibat. Namun kalau baju tradisionalnya memang kita belum membolehkan atau masih membatasi itu hanya ya laki-laki. Oke, jadi yang tradisional cukup untuk warga setempat dan juga pria-pria dewasa yang ada di sana ya Pak ya, untuk pacu jalur. Ya, Baik. karena tradisionalnya ini kita ingin mempertahankan tradisi dan budayanya. Hmm. Oke, jadi budaya tradisi yang sudah ratusan tahun ini tetap harus dilestarikan dan juga dipertahankan. Pak, terakhir apa harapan untuk terkait dengan kegiatan pacu jalur ini, Pak? Ya, harapan kami sebagai penyelenggara tahun ini tentunya kegiatan pacu jalur bisa berjalan dengan sukses, bisa berjalan dengan lancar, tidak hanya sukses penyelenggaraan, tetapi juga sukses bagi masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Banten ini. Kemudian juga harapan kami dari penyelenggara mungkin untuk lebih memperhatikan ya tradisi dan budaya pacu jalur ini sebagai warisan budaya dunia yang mungkin bisa bersama-sama dengan komunitas lokal, dengan pemerintah provinsi ini, pemerintah pusat untuk mendaftarkan pacu jalur ini sebagai warisan budaya yang berasal dari bangsa Indonesia. Baik, terima Dan kasih kami Pak Wery
Terima kasih Pak Wery atas waktunya sudah membagikan informasi di balik layarnya pacu jalur Kuansing ya Pak ya. Jadi masyarakat kini tahu, oh ternyata pacu jalur itu seperti ini, harus seperti ini, pesertanya harus pria dan lain sebagainya. Pak Wery, sukses selalu untuk pacu jalurnya Agustus nanti ya Pak Wery. Semoga sukses dan juga banyak masyarakat, baik masyarakat lokal ataupun turis mancanegara datang ke Kuansing untuk melihat pacu jalur ini ya Pak ya. Ya, terima kasih kepada Tribun yang ikut ya mempublikasikan pacu jalur, untuk memberitakan tentang pacu jalur. Mudah-mudahan makin banyak masyarakat dunia yang tahu sehingga berkunjung ke sini. Iya, makin mendunia dan ini catatan pentingnya adalah pacu jalur ini asli Kuansing ya, bukan dari negara-negara lain ya Pak Wery ya Pak ya. Ya, bukan dari negara lain. Memang asli original dari Kuantan Sini Riau. Jadi nggak ada itu diklaim-klaim dari negara-negara lain ya Pak ya. Baik. Ya, tidak Terima ada. kasih Pak Wery. Terima kasih Pak Wery sudah Terima mau kasih. dengan Tribun News. Tribuners, demikian di balik layar kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan di balik layar episode selanjutnya. Saya Siska Mawaski, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.